Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadala bidin wa zahra zahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9 dari orang-orang yang masuk Islam saat Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Sayyidina Ka'ab bin Zuhair bin Ubay bin Abi Salma Al-Muzani. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma Al-Muzani. Dikenal panggilan beliau dengan Abu Uqbah. Dan beliau seorang penyair, seorang pemberani, terhormat dan terkenal. Jadi dari kalangan orang Arab, termasuk orang-orang tersohor, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah keislaman beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari putra beliau, putra Sayyidina Ka'ab bin Zuhair Al-Muzani yang bernama Abdurrahman. Beliau menceritakan ketika lama aslama Bujair, ketika Bujair ini masuk Islam. Bujair itu saudaranya Sayyidina Ka'ab, Bujair bin Zuhair. Bujair bin Zuhair, saudaranya Ka'ab bin Zuhair. Ketika masuk Islam, beliau menulis surat kepada saudaranya. Sebelumnya beliau datang berdua awalnya. Beliau datang berdua, cuman Sayyidina Ka'ab disuruh menunggu di tempat istirahatnya. Di situ ada kambing-kambingnya Sayyidina Bujair. Kita nunggu di situ, masuk duluan Sayyidina Bujair ini. Masuk, datang kepada Nabi, masuk Islam. Setelah masuk Islam, memberikan kabar kepada saudaranya tentang keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ka'ab ini saat itu masih belum masuk Islam, langsung membuat syair, intinya di situ Muhammad setiap yang datang dipaksa masuk Islam, setiap yang datang masuk Islam, gampang temen. Akhirnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan itu dari Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, Nabi langsung mengatakan Rasulullah memberikan keputusan untuk membunuh Ka'ab bin Zuhair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahdara damahu li hijaihil Islam.
Ya, karena beliau membuat syair untuk menghina Islam, Rasulullah putuskan untuk dibunuh. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Jar tahu keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, Sayyidina Abu Jar ini tetap mengharapkan saudaranya masuk Islam, menulis surat. Kataba ilaih, i'lam anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yatihi ahadun yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa qabila dzalika minhu. Ketahuilah bahwa Rasulullah ini tidak ada satupun yang datang kepadanya untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan meyakini hal demikian, kecuali akan diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asqata makana qabla dzalik, dan Rasulullah pun akan menggugurkan apapun yang akan terjadi, ya apapun yang telah terjadi sebelumnya, seperti putusan untuk dibunuh. Putusan untuk dibunuh ketika Nabi sudah mengatakan, dia sudah mengatakan syahadat, akan terjadi. Nah, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Usamah ketika dalam peperangan beliau membunuh orang yang saat terpojok mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat terpojok mengucapkan dua kalimat syahadat dibunuh oleh Sayyidina Usamah. Nah, sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabar tersebut, marah Nabi kepada Sayyidina Usamah. Marah besar Nabi, bahkan Nabi mengatakan nggak tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Usamah. Dan Sayyidina Usamah membela diri ya. Ya Rasulullah dia mengatakan itu karena dalam posisi terpojok. Nabi menjawab, asyaqqa qalbah, kamu tahu isi hatinya dia. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita ini menghukumi orang secara zahir, bukan secara batin. Batin itu urusan Allah. Ada orang-orang yang Nabi diberitahu oleh Allah bahwa ini orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Ini Nabi sudah tahu, tapi tetap muamalahnya Nabi secara zahir menganggap dia muslim. Bahkan Nabi mensolatinya, bahkan Nabi memberikan bajunya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekalipun setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tusalli ala ahadin minhum abada. Jangan pernah sesekali mensolati dari kaum munafikin selama-lamanya. Nah, di sini juga demikian, Nabi itu mengajarkan kepada kita menghukumi secara zahir. Ketika orang itu sudah mengucapkan syahadah, meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, selesai. Semua apapun yang akan dilakukan dahulunya semuanya dibatalkan. Wa asqata makana qabla dzalik. Fa idza ja'aka kitab bihadza fa aslim wa aqbil. Kalau sampai surat ini pada kamu, datang ke sini, temui Nabi, masuk Islam lah. Akhirnya datang, fa aslama Ka'bun summa aqbala, masuk Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta ana kharahilatahu bi bab masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengikat kendaraannya di pintu Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Kemudian masuk masjid, Rasulullah bersama sahabatnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi makanal maidah minal qaum. Posisinya Nabi seperti hidangan untuk para sahabatnya yang melingkar, Nabi di tengah-tengah. Wal qaum mutahalliquna ma'ahu halaqatan duna halaqah. Semuanya satu lingkaran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain. Sudah ngumpul di situ. Makanya salaf itu kalau ngadakan taklim, pengajian, selalu seringnya melingkar demikian. Karena apa itu yang sering dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Betul, yasinan, tahlilan, muter, nyenden kabeh. Ya.
Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi semuanya seperti ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyenden kabeh. Mana yang ditokohkan, yang mana nggak ada, sama aja. Ya benar, orang yang ditokohkan harus merendah. Tapi orang yang merasa dirinya itu butuh dengan orang tersebut atau orang yang memang layak untuk dihormati, ya posisikan di posisinya. Podo kabeh kadang sembujung. Ya ulamanya, kiainya disembunjungi. Itu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Sembujung itu kalau di hadapan temen aja nggak adab. Ya. Iki luwe nom, nggak adab, walaupun lebih muda. Apalagi sudah diarahkan ngadep kiblat maneng, itu lebih nggak adab lagi. Kecuali sembujungnya itu untuk sholat, karena dia nggak bisa sholat dengan berdiri, dia sholatnya dengan duduk, sembujung nggak ada masalah. Atau sholat sunnah sembujung nggak ada masalah. Nyelonjorkan kaki ke kiblat itu dianjurkan ketika sholat dengan posisi tidur, yang nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, atau posisi tidur kalau dia nggak mau pakai lempeng kanan. Kita kan kalau tidur dianjurkan pakai lempeng kanan, kepala kalau di Indonesia ini kepala ada di utara, kaki di selatan, ada kiblat. Kalau enggak, ya kepalanya di timur, kakinya di barat. Itu yang diajarkan. Selainnya enggak pantas. Apalagi di depannya ada Al-Qur'an misalkan, ada ulama, orang-orang soleh, kiai, ya enggak pantas. Oh, di hadapan teman, di hadapan yang lebih muda aja enggak pantas, apalagi kadang-kadang yang tua merasa mau aku tua kok. Lah kok dijarene arek nom, lah aku nom kok kate apa kok. Ati ngamuk. Enggak, kita yang lebih tua nggak mau ngajari adab kepada yang muda, terus yang muda mau beradab. Enggak mungkin. Kita mencontohkan adab kepada mereka, mereka ketika kita tegur nerima. Aku luwe tua teko kon, aku gak sembujung. Saya lebih tua dari kamu, saya nggak sembujung, nggak melonjorkan kaki. Kamu yang lebih muda kok tambah menselonjorkan kaki, kan nggak pantas, akan diterima. Lek pada selonjore, loh apa yang selonjor? Aku luwe tua, mesti dari luwe tua. Terus kalau lebih tua boleh gitu berbuat yang salah, kan nggak boleh, tetap sama aja. Nah, demikian majelisnya Nabi selalu seperti itu. Lah Nabi itu kalau sudah di majelis yaltafitu ila haula marrah fayuhaditsuhum wa ila haula marrah fayuhaditsuhum. Nabi kalau sudah kumpul gini, noleh sini diajak ngomong, nanti pindah noleh sana diajak ngomong. Semua merasakan apa yang diajak ngomong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi lek pengajian ini kan gak lucu. Ya takoni situ ya, gak tadi pengajian, gak tadi taklim akhirnya. Sayyidina Ka'ab mengatakan, fa'araftu Rasulullah SAW bisifah. Dengan seperti itu aku tahu, oh Rasulullah ini, Rasulullah yang itu. Fatakhata itu, beliau melangkah hatta jalastu ilaih, sampai beliau duduk di hadapan Nabi SAW. Fakultu, kemudian aku mengatakan, kata Sayyidina Ka'ab, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu beliau menambahkan, al-aman ya Rasulullah. Sekarang aman wis ya. Kan sebelumnya Nabi mengatakan keputusan Nabi bahwa untuk membunuh Sayyidina Ka'ab. Sampai Sayyidina Ka'ab masuk Islam dan diomongi oleh temannya, Rasulullah itu kalau ada orang masuk Islam diterima dan semua yang sebelumnya itu dianggap gak ada, sudah selesai. Masuk Islam datang ke Nabi, aman ya Rasulullah ya. Dinyatakan oleh Sayyidina Ka'ab. Tanya Nabi, mana anta, siapa kamu? Jawab, anak Ka'ab bin Zubair, saya Ka'ab bin Zubair. Oh, jadi Nabi, katanya Nabi, oh yang ngomong gini-gini, yang menghina Islam sebelumnya, oh yang ngomong. Kemudian oleh kepada Sayyidina Abu Bakar, ya apa ini Abu Bakar? Kaif ya Abu Bakar? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengucapkan bait syair, kemudian disindir di antara bait yang disampaikan oleh Ka'ab itu, wa anhalikul makmur,
minha wa alakan. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma hakadha qultu. Aku nggak ngomong seperti itu. Kata-katanya makmur. Aku nggak ngomong seperti itu ya Rasulullah. Padahal awalnya memang ngomong demikian. Terus tanya, kaifa qulta? Apa yang kamu katakan? Dijawab, wa an halikul ma'mun. Diganti dengan makmun, diberi keamanan. Akhirnya beliau menyebutkan beberapa syair yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mengisyaratkan kepada para sahabatnya, dengarkan sampai ia mengucapkan qasidah-qasidah, syair-syair yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pujian itu dilontarkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Zubair, Nabi memberikan Sayyidina Zubair burdatan, satu selimut. Ya. Satu selimut itu setelah diberikan kepada Ka'ab bin Zubair, turun kepada putranya. Dibeli oleh Muawiyah, Sayyidina Muawiyah dari anaknya Zuhair, dan dijadikan pakaian itu yang akan dipakai oleh para khalifah, para pemimpin dari kaum muslimin di hari raya. Jadi selimut itu dipakai untuk pakaian bagi para khulafa, para khalifah untuk setiap hari raya. Lah kedatangan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif. Nabi itu saat Fatah Makkah, Nabi menyempatkan diri untuk ke Taif. Itu sampai turun surat jin itu. Uhiya ilayya annahu sami'a nafarun minal jinni faqul uhiya ilayya annahu sami'a nafarun minal jinni. Itu turun ayat dari kaum jin di Taif yang mereka masuk Islam. Beberapa jin yang masuk Islam. Kemudian dari Taif, Nabi itu kembali ke Mekah untuk umroh. Setelah itu Nabi pulang ke Madinah. Lah ketemu dengan Sayyidina Ka'ab itu di kota Madinah. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.